Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah masih terus memberikan kita nikmat hidup yang kita nggak pernah tahu kita akan wafatnya kapan. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Masa hidup adalah masa-masa kita untuk terus menanam, ya. Masa untuk kita memperbanyak nilai-nilai kebaikan, seraya kita memperhatikan jangan sampai tabungan kita minus. Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirati. Ya. Gimana bacanya? Ad-dunya, ikutin, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya. Dunia itu adalah mazra'ah. Mazra'nya itu adalah ladangnya akhirat. Ya. Kita dikasih kesempatan untuk mengolah dunia ini, ya, mazra'ah, ya, ladang, agar nanti di akhirat kita panen, ya, hasilnya. Itu panen rayanya itu nanti di akhirat. Kalau sekarang itu kesuksesan kita itu masih sangat sementara semuanya. Kita sehat pun sementara. Bisa jadi suatu saat kita sakit dan gak sembuh lagi. Wafat. Gak sedikit yang seperti itu. Kita kaya pun bisa jadi sementara. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala membalikkan posisi kita. Kita punya jabatan pun itu sementara. Karena nanti jabatan kita, gelarnya itu adalah almarhum atau almarhumah. Yang ganteng, yang cantik pun itu sementara. Karena masa tua maka semakin melemah kita. Termasuk otot-ototnya melemah. Ada atlet binaragawan. Badannya dulunya besar. Ya. Lekukan tubuhnya seperti roti sobek. Ya kan? Tapi sekarang tuh jalan tegak aja nggak bisa. Dia harus pakai kruk. Ya. Waktu masih muda optimal dia. Ditunjukkan kekuatannya. Tapi masing-masing pasti ada batasnya. Ya. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita tentang masa depan. Apalagi surat Al-Waqi'ah. Waqi' itu artinya real. Al-Waqi'ah itu nama salah satu hari kiamat. Ya, disebut Al-Waqi'ah karena itu pasti akan terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah. Artinya apa? Apabila datang kiamat. Ya, asal katanya waqi', ya. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Ya. Di dalam surat At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
Ya. Ayat ke berapa tuh? Surat At-Tur ayat berapa? Surat 52. Kata-kata inna adzaba rabbika lawaqi. Ayat berapa tuh? Inna adzaba rabbika lawaqi. Ini ada waqi. Artinya apa, Bu Ani? Iya, real. Ya. Kalau orang saya waktu belajar bahasa Arab ya, wa fil waqi' realitasnya gitu. Ya. Realisasinya waqi', ya. Akhbar waqi'iyah. Ya, kabar yang benar-benar terjadi. Nah, surat Al-Waqiah itu adalah peringatan buat kita. Ya, akan ada masa di mana semua kehidupan dunia itu akan selesai. Ladang tuh udah panen. Setelah itu apa? Kembali dia. Habis, hilang. Dan itu hakikat dunia. Dan kita udah berinteraksi dengan Al-Quran diingatkan, tapi kita, saya pribadi sering dipertuhankan oleh dunia. Ya. Jadi ayat-ayat Quran itu bukan cuma ngingetin kita, bahkan ayat ini turun kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan di akhir surat Al-Waqiah itu penguatan untuk Rasulullah. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Innalladzi qasasnahu 'alaika ayyuhar rasul huwa haq al-yaqin. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kisah-kisah tentang penghuni surga, kisah-kisah tentang penghuni neraka, kata Allah, innahu lahuwa haqqul yaqin. Itu adalah kisah yang kami ceritakan, itu betul-betul. Ya, harus menjadi keyakinan bagi kita. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang agung, Masya Allah. Jadi seorang nabi itu, Rasulullah, padahal dia kan udah Isra Mi'raj kan? Betul ya? Ya, Isra Mi'raj. Ya. Udah melihat tuh, ya, contoh kehidupan ya, di alam sana. Ya. Kemudian masih diingatkan inna hadza lahu haqqul yaqin. Karena Quran ini bukan cuma buat Rasulullah. Karena Quran ini juga buat umatnya, buat kita semua. Ya. Rasulullah itu udah khuluqin azim, akhlaknya mulia. Kepribadiannya udah sangat bagus. Masih terus diingatkan oleh Allah dengan Quran. Nah, kita apalagi? Maka baca Quran pada hakikatnya itu kita sedang merenungi diri kita. Kira-kira kita sesuai dengan apa yang digambarkan Quran atau enggak? Kira-kira kita akan mendapatkan ini atau tidak? Kalau sesuatu yang udah terjadi, maka jadi pelajaran bagi kita. Ya Allah, jangan sampai kayak gono nuh. Nah, kayak itu tuh. Kisah Fir'aun, ya, kaum Samud dan seterusnya, ya, keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Nabi Lut. Itu jadi pelajaran tuh biar enggak kayak gitu. Tapi sesuatu yang belum terjadi seperti hari kiamat, maka semangat kita, ya Allah, saya pengen masuk. Tapi kita bicara tentang neraka, ya, azab, maka yang harus ada adalah kita pengen berlindung. Ya, bahkan Allah ingatkan ku anfusakum. Ya, ku anfusakum. Jagalah dirimu wa ahlikum. Wa ahlikum naron. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ayat ini nih sampai Umar Ibnul Khattab ya mendengar orang baca ayat ini aja itu sampai beliau itu sakit, gemetar,
Mau dibilang sakit, nggak ada penyakitnya. Nggak nyaman. Kenapa? Karena memahami ayat ini, inna adzaba rabbika lawaqi. Ada lamnya, lam itu artinya pasti. Namanya taukid, ya, penguatan. Sesungguhnya adab Tuhanmu pasti terjadi. Ma'lahu min dafi', tidak ada satu orang pun yang bisa menolaknya. Ya. Jadi kalau udah diazab, udah, ya, selesai. Jangankan orang buat ngebantunya, ngelihat enggak, masing-masing sibuk dengan kehidupannya sendiri mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Ya. Kecuali kalau udah di sorga tuh, udah bisa menikmati. Nah, PR-nya di rumah, coba deh dibaca terjemahnya surat Al-Waqiah semuanya dari 1 sampai akhir. Ya. Kadang-kadang kita bicara Al-Waqiah biar apa? Biar rezekinya banyak gitu kan. Betul nggak? Bacanya Waqiah. Masalahnya itu bukan cuma dibacakannya, tapi kita jadikan pelajaran di sini. Apa sih hubungannya dibukakannya pintu rezeki dengan baca surat Al-Waqiah? Saya cari ya referensi yang hadisnya itu kuat, hubungan antara rezeki secara langsung dengan waqiah itu saya belum dapetin sebenarnya. Ya, cuman katanya dari orang ke orang waqiah. Tapi saya tidak menafikan itu. Ya. Menafikan artinya enggak menghilangkan itu semua. Insya Allah akan menjadikan rezeki terbaik buat kita. Apa sih rezeki? Nikmat untuk kita semua. Bukan cuma waqiah. Ayat Quran itu menjadi kunci penguatan agar rizki Allah itu hadir pada kita semua. Kan kita pengen masuk surga itu nggak sendirian. Bersama siapa? Bersama keluarga. Ya. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Orang yang ibadahnya baik, rezekinya ngikut. Rezekinya ngikut. Ya. Nah, orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang akan senantiasa menjaga dirinya, menjaga kualitas ibadahnya. Dan rezekinya itu bukan cuma bicara tentang masalah uang. Ya. Segala sesuatu yang dia merasakan manfaatnya, kebaikan untuk dirinya, itulah rezeki buat kita. Sampai kita doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, zidni ilma, tambahkan aku ilmu, warzuqni fahma, berikan aku rezeki pemahaman. Ya. Banyak orang yang ngaji, dia nggak paham. Ayatnya dibaca, tapi nggak ngerti. Ya, semalam jamaah udah selesai ngaji tuh pada maghrib sampai isya bisingkan saya, Ustadz, kita kan banyak nggak ngerti ini Ustadz. Boleh nggak kalau saya request, tapi jangan saya nggak enak sama jamaah, ntar sangkain saya apa. Ini bapak-bapak, boleh nggak bukan cuma bacaan Quran kami yang dicek, tapi bacaan sholat. Ya. Ketika kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kira-kira ucapan kami itu benar apa enggak? Ketika kita baca Rabbana walakal hamd, kira-kira ngucapinnya benar atau enggak? Ketika baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, benar apa enggak? Saya bilang boleh Pak, kapan-kapan kita cek. Ya, bukan versinya ya. Silahkan yang selama ini dibaca, cuma dicek bacaannya. Itu baru step awal, tahap pertama. Tahap keduanya adalah kita memahami apa yang kita ucapkan. Ya. Kemudian kemarin tuh ada juga yang baru pertama kali ngaji. Baru gabung. Pengajian malam Jumat. Itu malam Sabtu kemarin. Nah, malam Jumat gitu juga. Di Tapos tuh saya ngajar ngaji. Bulanan. Ya. Setelah kasih tahu kayak gini ngaji, kaget juga dia. Jadi belum pernah ngaji. Maksudnya saya belum pernah ketemu, beberapa kali saya di sana saya belum pernah ketemu, tapi Bapak itu saya lihat gesturnya itu antusias juga tuh. Ya. Terakhir,
Ustadz, mana yang lebih utama sih, hatam Quran apa memahami? Saya bilang, nah selalu nih pertanyaan kayak gini nih selalu muncul. Apalagi Ramadan, ya kan? Saya sih nggak pakai target hatam, yang penting paham, gitu kan? Yang hatam, ya paham bisa gampang kapan-kapan, yang penting saya hatam, gitu kan? Saya bilang dua-duanya penting. Ya. Enggak, kok kayaknya kalau misalnya kita baca riwayat para sahabat kok cepet banget dia menghatamkan Al-Quran dalam sekian hari. Saya bilang mereka itu baca dan langsung paham. Karena bahasa Arab yang digunakan dia. Kalau kita kan enggak. Ya kita udah baca banyak, yang inget belum tentu. Ya kan? Baca Al-Waqiah banyak. Apa yang kita dapetin? Oh, jannah sama annar gitu kan. Surga, neraka, ashabul yamin, ashabul shimal. Tapi perinciannya kita nggak dapat. Maka kenapa mudah Rasulullah SAW para sahabat ketika dia sholat tuh bisa menangis? Karena paham. Termasuk Umar bin Khattab mendengar ayat ini. Nah kalau kita pahami Al-Waqiah dengan konteksnya itu memahami secara maknanya, insya Allah. Bukan cuma Al-Waqiah, termasuk Yasin yang sering kita baca, kita paham artinya, itu ngeresep loh. Iya. Itu kan banyak nikmat Allah berikan. Ya, wa ayatul lahumul lail, wa ayatul lahumun nahar, wa ayatul lahum anna hamalna. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Semakin yakin kita dengan Quran. Yasin wal Qur'anil hakim. Quran yang penuh dengan hikmah. Pelajaran di dalamnya. Nah banyak ya ayat-ayat Quran saya coba ya. Saya terus belajar. Ya, ada ayat awalnya tentang Quran, di akhir tutupnya tentang Quran juga gitu. Kayak ini, inna hadalahu haqqul yakin. Ini kan kisah tentang hari kiamat Al-Waqiah. Di akhirnya inna hadalah, ingin dikuatkan. Ini bener lu cerita ini gitu. Ini bukan main, ini Allah yang mengingatkan. Artinya, yuk kita pahamin terus. Pertanyaannya, kita akan menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal. Penduduk surga atau penduduk neraka itu sangat bergantung ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berlaku di dunia ini, amalan kita ya. Apakah kita termasuk yang amal soleh atau amal yang salah gitu kan? Kalau amal kita nggak soleh, jangankan kita, anak Nabi aja, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu soleh. Ya Nuh, anakmu tuh bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, karena tidak beramal yang soleh. Maka ketika kita merenungi ayat-ayat ini, coba deh kita bisa nggak kita ikutkan juga rasa itu untuk kita sertakan keluarga kita. Ya, jadi ngaji kita itu betul-betul setelah kita merenung, ya Allah, saya pengen jadi penduduk surga. Saya pengen juga anak-anak saya. Kita bayangin tuh. Jadi semangat energi ini kebawa ketika kita ingin memperbaiki diri, kita juga pengen anak-anak kita, istri kita memperbaiki diri juga, bareng-bareng. Dan itu keharmonisan yang harus kita jaga selama kita di dunia. Misalnya mohon maaf, kan ada ibu-ibu yang suaminya misalnya nggak ikutan ngaji. Gitu. Walaupun nggak hadir, tapi nilai yang ada di sini bisa nggak ditransfer? Sambil ngobrol pelan-pelan, ya. Walaupun nggak ngutip ayat Quran, tapi ngobrol aja. Tadi pagi kita ngaji bahas surat Al-Waqiah tuh sebentar. Papa, kayaknya perlu deh kita baca terjemahnya yuk, gitu. Baru gitu aja tuh udah cakep banget. Cuman selama ini kan kita egois. Ilmu buat kita. Mama habis ngaji, iya. Apaan? Mau tahu aja, makanya datang. Gitu. Orang makin tersinggung. Iya kan? Tapi ternyata setelah ngaji makin soleha. Makin perhatian sama suami. Karena tahu suami itu ridhonya itu dinantikan oleh istri. Seorang istri wafat, meninggal dalam keadaan suaminya ridho, sorga insya Allah. Bayangin tuh. Karena kan selepas dia
tanggung jawab orang tua, tanggung jawab sama suami. Jadi sulit kalau kita dapatkan misalnya istri yang membangkang dengan suaminya selama dalam ketaatan ya. Kenapa? Karena dia pengen. Jadi dia nggak memandang dunia lagi, dia udah ngelihat akhirat. Dia tahu dunia itu pasti akan Allah berikan. Karena nggak ada makhluk melata kecuali ada jaminan rezekinya. Tinggal ikhtiarnya aja. Gitu. Kita juga sebagai suami juga gitu. Ya. Pengen agar apa? Kita penanggung jawab keluarga. Saya pengen pastikan anak istri saya semuanya bareng-bareng masuk surga. Kalau semangat ini kita dapatkan, baca ayat tentang ini, ya Allah jangan sampai saya anak saya ya Allah. Langsung setelah itu bukan cuma hayalan, langsung berusaha. Gimana caranya ya? Gitu. Ini biar anak kita misalnya semangat bangun pagi, sholat subuh berjamaah. Coba buat pertanyaan, apa strategi saya ya? Saya semalam ngobrol sama anak saya yang kelas 4 SD. Ya. Ini real, saya ngomong. Bang, apakah kamu bahkan, kan saya biasa tuh, saya tanya, kamu sayang aku gak sih? Sayang. Buktinya mana? Cium. Di kasur. Cium. Bang, kamu bakal seperti ini terus apa enggak sama Abi? Akan sayang terus. Karena saya mengkhawatirkan. Ya, krusial ngedidik anak tuh bukan di anak-anak kecilnya saja. Tapi yang sangat berat ketika mereka sudah mulai merasa mandiri. Sudah bisa berjalan sendiri, semuanya melakukan sendiri, masih punya perhatian apa enggak sama orang tua. Dan itu yang sangat dahsyat. Berat. Indikatornya dia sudah susah diajak, sudah susah dikasih tahu. Kenapa? Dia sedang menunjukkan bahwa saya tuh nggak perlu dikasih tahu, saya bisa gitu. Bagi mereka, tapi nggak apa kan kita emang tugasnya memberitahu terus, mengingatkan. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran, kita berinteraksi untuk diri dan keluarga kita juga gitu. Bahkan kita mau tuh setiap saat kita punya kekuatan itu. Selalu menjadi orang yang baik dan bisa memperbaiki orang lain. Semangat kita aslih nafsaka wada'u ghairaka. Perbaiki dirimu dan suruh orang lain. Ya. Coba ini kita kuatkan. Termasuk nanti. Kira-kira kita akan ke depan tuh seperti apa? Ashabul yamin atau ashabus. Dan Quran ini mengingatkan kita. Ya. Makanya kalau misalnya tadi pas baca, silakan di rumah sambil, saya juga gitu ya, kadang-kadang tuh sama anak kalau pagi kan ba'da subuh, alhamdulillah qadarullah kita nggak ada tidur pagi itu ya. Kemarin lagi baca surat Al-Baqarah ya, ngafalin satu ayat innahu bima ta'maluna basir. Saya iseng, artinya emang apaan? Karena ada Quran terjemahnya, jadi sambil baca terjemah. Itu cara saya menanamkan Allah Maha melihat. Karena ayatnya bisa dibaca itu. Artinya apa? Sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir, terhadap yang kalian lakukan itu Maha melihat. Nah, jadi kamu begini bukan cuma karena abinya doang ya. Ada Allah yang ngelihat. Itu penanaman akidah. Cuman kita nggak pakai bab akidah. Allah, Rabbi, Tuhanku. Nah, komunikasi sederhana. Saya juga mencoba itu. Pada semuanya. Anak yang besar juga gitu. Bicara rezeki, nggak pakai ayat Quran. Ya, insya Allah. Kalau udah rezekinya hadir. Yang penting kita usaha. Kalimat singkat itu ingin menanamkan, yuk kuatkan keimanan kita terhadap Allah Ar-Razzaq, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Ya. Nah, sumber kebaikannya itu agar kita bisa terjaga ini adalah nilai-nilai Quran. Jadi beriman kepada hari akhirat, khususnya Yaumal Qiyamah, yang hari ini diwakili dengan kalimat idza waqa'atil waqi'ah, apabila sudah datang
hari kiamat, maka pada saat itu sudah nggak berharga lagi harta dan anak-anak, kecuali hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak lagi bermanfaat harta ataupun anak-anak illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Kan kalau orang berbuat dosa itu ada bintik-bintik hitamnya. Maka orang-orang yang hatinya udah bersih itu berbahagialah. Maka semangat kita agar apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang pertama, nambah pahala kita, tambah amal, ya, kurangi dosa. Nah, itu. Semangatnya ini aja. Agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa timbangan kebaikan kita semakin banyak, semakin baik. Dan jangan remehkan amal-amal kecil pengurang dosa kita. Walaupun kelihatannya kecil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kan dosa kita. Dikurang. Yang bapak nih, kalau sholat datang ke masjid atau ke musola, ingat tuh, setiap langkah kaki kita itu juga menghapuskan dosa kita. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu, apabila dia berwudu di rumahnya dengan sempurna, ihsan wudunya, kemudian atal masjid, dia datangin tempat sholat, maka langkah kaki pertamanya akan mengangkat derajat di sisi Allah, keduanya ngapusin dosa-dosa. Kalau pakai motor anggap aja lah berapa langkah gitu kan, ya, karena nggak ada, kalau pakai motor maka tergantung jumlah jerujinya, nggak ada kayak gitu ya. Jangan dipersulit pemahaman. Oh iya, berarti semakin banyak, semakin jauh langkahnya, semakin banyak dosa dihapuskan. Kesempurnaan wudhu aja udah ngapusin dosa. Orang wudhu dengan sempurna, maka dosa yang dilakukan oleh matanya, lisannya, itu menetes tuh keluar bersama qatratul ma, tetesan air wudhu. Maka jangan buru-buru wudhu. Sempurnakan. Langkah ke masjid, Masya Allah. Ya, banyak ya amal-amal yang bisa akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu kita kerjakan pada yang saat yang sama, kita juga senantiasa beramal agar apa? Menambah kebaikan kita. Saya nggak dapat riwayatnya ya. Tapi kalau Imam Saudi itu ada doa gini. Ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yataqarraba ilaiha min qaulin wa amal. Masya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga. Wa ma yataqarraba ilaiha, dan apapun yang bisa mendekatkan kami kepada surga, min qaulin wa amal, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi maksudnya gini, saya pengen perkataan saya dan perbuatan saya yang akan makin mendekatkan saya ke surga. Coba deh dengar tuh kalau Imam Sudais kalau lagi doa. Ya, kunutnya tuh panjang tuh, kunut Ramadan, kunut witir sebenarnya bukan Ramadan, cuman biasanya pas di witir di Ramadan itu salah satu doanya itu, saya tuh wow. Saya pernah baca riwayatnya siapa gitu ya. Cuma saya karena dapatnya dari itu, cuman biasanya saya langsung nyari nih. Ini doa dari mana nih? Ini siapa gitu kan? Cari gitu. Nah, biasanya kalau beliau itu memang kutipnya itu dari Quran, kalau enggak dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau saya kan pemahaman saya kan masih sangat terbatas. Tapi paling tidak ketika dapat itu langsung, ya Allah. Yang keduanya, wa na'udzubika minan nar. Kami mohon kepadamu dari api neraka, wa ma yataqarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan apapun yang mendekatkan kami ke neraka, baik dari perkataan maupun perbuatan kami. Kan kita nggak pernah tahu. Kalau ternyata gara-gara lisan kita itu menjadikan ada orang yang tersakiti, orang terzolimi, justru itu yang akan memberatkan. Sebagai anak, bisa jadi ada perkataan kita yang menyinggung orang tua kita, hati-hati.
Kita ucapin ringan, tapi dampaknya itu luar biasa. Sebagai seorang istri, bisa jadi kita pernah melukai hati suami kita. Dan ketika dia nggak ridha, naudzubillah. Ya, kalau ridhanya bisa menghasilkan surga Allah, ya insya Allah menghantarkan. Berarti kalau murkanya menjauhkan. Naudzubillah. Nah, surat-surat Makkiyah itu yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, itu banyak mengingatkan kita tentang hari-hari akhirat. Ya. Makanya itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Karena 13 tahun Rasulullah di Mekah, itu menanamkan penguatan akidah ini. Ya. Bahwa hidup itu tidak panjang. Ya. Hidup itu cuma 60-70 tahun umat Rasulullah. Selebihnya itu nggak banyak, nggak sampai 60 tahun lagi. Kalau di atas 100 itu pastinya itu udah lemah. Karena siklusnya gitu. Allah jadikan kita awalnya lemah, bayi. Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian kita kuat. Jadi remaja, orang dewasa. Wa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kita kuat, Allah jadikan dha'fan, kita lemah. Kemudian mulai beruban. Uban itu tanda kita udah melemah. Uban itu adalah ayat Allah, tanda dari Allah bahwa kita wis tuwo. Ya, sudah tidak mudah lagi. Bersyukur, ya. Makanya kenapa makruh ketika kita nyemir rambut dengan warna hitam? Karena biasanya orang jadi merasa muda, lupa sama umur. Gitu. Ya. Nggak sampai haram, yang saya pahami itu makruh. Ya, artinya salah satunya itu ada di situ. Karena apa? Karena kadang-kadang kita udah nggak ingat lagi itu sama usia. Ya, tua-tua keladi katanya, makin tua makin jadi. Itu kalau kelapa makin tua emang makin mantap gitu kan santunnya. Tapi ketuaan nggak enak juga kan. Ya. Jadi kita fokus di kalimat inna hadza lahu haqqul yaqin, maka fasabbih bismi rabbikal azim. Maka senantiasa bertasbih. Ya, kita ingat sama Allah terus. Nah, kalau kita udah memahami ini, kita coba bahasa orang gini ya. Kita kira-kira rute kehidupan kita sampai akhirat bisa sampai nggak ke surga? Dari sekarang di dunia, kira-kira nanti kalau kita wafat, kita mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur kira-kira. Ya. Amin. Harusnya kita juga semangat. Setelah itu nanti yaumul ba'ats kita dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri atau kita dalam keadaan tertunduk, malu, berat, wajahnya kusam, nggak bercahaya. Ya. Jadi whitening itu nggak pengaruh lagi nanti di sana. Ya. Nggak perlu lagi light wajahnya itu sampai kinclong. Oh, sekarang kan kalau itu kan MS Glow tuh sampai di mana-mana gitu kan. Orang saya kalau ngelihat tuh ya dokter kecantikan tuh itu yang ngantri itu panjang biasanya. Ya, ada di Depok Juanda itu kan. Padahal di Juanda, kemudian samping pom bensin, karena ada samping itu ngantri itu banyak gitu kan. Bilang, wow, pengen glowing. Ya kan? Nanti di akhirat yang bisa membuat glowing itu amal-amal soleh kita, termasuk wudu kita. Ya, menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Ya. Wujuhun yawma idzin musfirah. Masya Allah. Jadi kalau ada anak namanya musfirah tuh yang wajahnya itu riang, bahagia, bercahaya. Dhahikatum mustabsyirah. Bayangin tuh, di akhirat bisa ketawa. Bahagia, senang. Kenapa? Mazra'atul akhirat. Hasil. Ibarat orang tuh habis panen gimana sih kira-kira? Iya kan? Petani panen. Langsung. Ya. Kemarin dari mana tuh yang haji pas pulang pakaiannya pada simer-simer tuh.
masih di Jeddah. Tahu nggak? Itu heboh tuh kemarin. Wallahualam dari mana gitu kan. Mereka tuh profesinya banyak apa? Pedagang, bukan orang kantoran yang pakaiannya gitu kan. Kenapa? Berhasil dia di dunia. Bahagia kan? Menunjukkan siapa diri. Kenapa? Karena berhasil. Coba orang yang nggak berhasil. Perantau datang ke Jakarta. Gitu kan. Dia berhasil. Pulang kampung gimana kira-kira? Gagah kan. Tang-tang peteng-teng gitu kan. Ya, kalau bisa pulang kampung bawa mobil. Ya, biar kelihatan. Kadang-kadang gitu ya. Dulu inget tuh. Ini kawan saya yang cerita ya. Jadi kalau pengen pulang kampung tuh handphone ganti yang baru gitu. Iya. Nah, sewa mobil kayak gitulah pokoknya. Saya bilang, kenapa? Ya biar kelihatan. Habis kita kalau kita pulang kalau nggak bawa duit, kayak orang direndahin itu. Katanya kayak gitu. Saya kan bukan orang itu. Saya nggak ngerti. Dia yang cerita pada saya bilang, ya Allah, sampai gitu. Iya. Kalau perlu minjem dah nggak apa. Ya, yang penting biar tekor asal kesohor gitu kan. Iya kan. Apa tuh? Kita orang mau tahu ini ya. Ya pergi pagi pulang lohor gitu biar rugi yang penting kesohor katanya kan. Ya. Iya saya iya dua kali tuh. Enggak semua ya. Ya saya asli Betawi enggak gitu-gitu juga gitu ya. Enggak mau. Saya asli. Saking asli saya lahir tuh 22 Juni. Hari ulang tahun Jakarta. Iya. Nggak yakin. Kalau di sini nggak ketahuan, cuman kalau udah di Manggarai bahasanya beda. Karena ketemu sama komunitas mereka. Nah, ya, mm-mm. Betul, betul. Baik. Ini juga pertanyaan kemarin nih malam Jumat, ya, sama. Ya Bu, ya. Apaan? Oh, nah berarti panggil nih yang bisa bahasa Arab di sini. Ya nggak apa. Pak Imam, DKM, bikin nih. Nggak apa, ngambilnya hari saya Sabtu sekali nggak apa yang khusus bahasa Arab. Nah, saya kan nggak khusus bahasa Arab. Jadi cara ngajarnya itu dari yang paling mudah sampai sulit-sulit. Kalau saya itu biasanya ada ayat, ada Arabnya, bahas dikit kayak gitu. Nah kalau mau runtun boleh silakan. Silakan nanti ya Pak Imam ya didiskusikan. Ya. Di sini kan banyak ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab kan. Yang sederhana-sederhana aja, baca Arab, bacaan Quran misalnya kayak gitu. Ya. Kalau nau sorok nanti belakangan, ntar itu kayak orang belajar grammar nggak bisa. Ya. Soalnya belum apa masih soal nanti. Ya, tar lu belum selesai. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada sesuatu yang urgen. Urgen itu berarti mendesak yang harus kita lakukan. Jangan nunggu, tapi kerjain. Apa tuh? Pertama, memahami makna surah Al-Fatihah. Dari sekarang. Ya, nanti pulang atau besok, pokoknya dicoba. Memahami suratul Fatihah. Karena itu sesuatu yang wajib rukunnya. Harus. Nah, faham. Mulai dari ta'awud, ya, walaupun ta'awud ini kan sirri, basmalah, hamdalah, terus sampai waladhdallin. Ya. Baca aja terjemahnya pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan baca. Nah, ketika kita mau sholat,
mau sholat, ini kalau mau repot ya, kalau kita, tapi untuk awal-awal nggak ada masalah. Misalnya, untuk mau sholat, kita mau baca surat apa? Kan sholat sendiri nih. Zuhur asar juga walaupun berjamaah, tetap aja bacanya sendiri kan. Nah pertanyaannya itu mau baca surat apa? Saat saya mau baca Al-Kafirun, betul. Oke, betul ya Al-Kafirun, iya. Sekarang sebelum sholat coba baca dulu tuh terjemahnya. Ya, karena kita nggak bisa bahasa Arab per kata. Ya, kul katakanlah ya ayuha wahai al-kafirun orang-orang kafir. Kita nggak bisa gitu. Ya, kuatkan dengan memahami isinya. Nah, lakukan ini terus, insya Allah. Nah, ngaji itu emang nggak boleh buru-buru, harus pelan-pelan. Sekali mengaji pengen bisa, maunya kan kayak gitu. Jangankan kita. Saya mau nanya, pernah nggak Rasulullah ditegur oleh Allah gara-gara mau buru-buru bisa baca Quran? Apa ada dalilnya nggak? Jadi ketika wahyu turun pertama, wahyu turun dari malaikat Jibril, ya belum selesai Jibril bacain, Rasulullah udah ngulangin. Padahal belum selesai. Ditegur oleh Allah. Suratnya surat Thaha ayat 114. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Jangan terburu-buru untuk menguasai Al-Quran sebelum wahyu itu turun sempurna. Waqul dan katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkan aku ilmu. Ayat itu Rasulullah ditegur karena mau buru-buru. Ini hampir sama isinya dengan surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka. Jangan gerakan lisanmu tuh lita'jalabi, buru-buru buat memahami Quran, buat baca Quran. Jangan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu, kalau kami sudah baca fattabi' qur'anah, maka ikutin bacaannya. Ini ayat-ayat ini bicara kalau ngaji belajar pelan-pelan setahap-setahap. Tapi dilakukan, jangan enggak. Sampai kapanpun kita nggak bakal ngerti isi Al-Quran kalau kita nggak berusaha untuk belajar. Nah salah satunya kenapa kita kajiannya itu tadabbur Quran, baca sama memahami, sebenarnya biar itu. Jadi kayak tadi tuh kalau kita dapat Al-Waqiah, oh isinya, cuman kan nggak bisa harfiah. Ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin. Itu kan kenikmatan surga. Coba baca pelan-pelan. Nah, kalau kita udah memahami kayak gitu enak. Apalagi kalau ayatnya berkaitan dengan doa. Maka akan ngeresep di hati kita. Nah, kemarin nih saya ada acara semaan Quran. Semaan Quran tuh yang kita yang udah hafal-hafal bacanya nggak pakai ngeliat, tapi satu halaman setengah juz. Cuman guru putra satu, guru putri satu, jadi satu juz itu setengah-setengah ya, setengah di sana setengah di sini, juz 28. Ada yang hafal Quran tuh sambil nyantai gitu sampai dengar pas ada ayat walladzina yaquluna rabbana ighfir lana walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Dia bukan cuma dengar. Angkat tangan. Temannya lagi baca Quran, ada ayat doa, dia ngangkatnya. Sambil doa. Ngutip ayat itu. Masya Allah. Saya langsung, ini hafal Quran ada 30 juz. Ya Allah. Bayangkan tuh, interaksi dengan Quran sampai kayak gitu. Jadi ke dalamnya doa langsung dia. Diam aja dia. Saya langsung ikutan. Karena selama ini kita nyimak cuma buat nyimak. Padahal Quran itu di dalamnya doa, berdoa. Rasulullah ketika dia sholat, kalau ada ayat perlindungan, Rasulullah berlindung kepada Allah.
Kalau di sana ada ayat yang bicara tentang masalah neraka, berlindung kepada Allah. Kalau surga berarti minta kepada Allah. Ada ayat yang di sana ada tasbih, maka beliau memuji mensucikan Allah. Kalau ada bicara tentang tahmid, Rasulullah memuji Allah. Itu hadisnya panjang, ya. Itu ketika bicara Rasulullah itu lagi sholat qiyamul lail diikuti oleh sahabat, ya, yang namanya Huzaifah. Ya, diikuti, ini ceritanya Huzaifah. Jadi ketika Rasulullah marra, dia melewati ayat-ayat yang ada tasbih, sabbaha, dia bertasbih. Ya, kalau ada ayat perlindungan, maka dia minta perlindungan kepada Allah. Kayak gitu tuh tadi. Karena kita tadi kemarin bukan dalam keadaan sholat, kita nyimak bacaan orang. Dia baca, kita simak. Walaupun bacanya salah. Lagi doa usu salah doanya gitu kan. Karena dia hafalnya salah. Nanya kependekan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaqun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gillal. Nanya pendekan. Ya, sampai 3 kali 4 kali. Nanya panjang fi qulubina gillal. Oh, gitu. Ya. Ini contoh ya, interaksi dengan Al-Qur'an ketika kita baca, kita paham. Nah, PR-nya masing-masing aja. Ini berdasarkan pertanyaan Ibu dan kita semua. Coba deh. Ya. Ketika baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin itu apa? Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu apa? Sama tadi ketika baca ayat ini, maka saya ingatkan, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Terus sampai kalimat inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Ketika ada fasabbih ini, maka kuatkan dalam hati subhanallah. Kan fasabbih, bertasbihlah bismi rabbikal 'azim, dengan nama Tuhanmu yang agung. Subhanallah, tasbih. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi al-waqiah secara umum ya, ketika orang ini biar banyak rezeki, gimana caranya? Pahamin. Ya, sehingga apa? Nilai kebaikan akan mengalir bagi kita dan kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan termasuk ashabul yamin. Mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan surga. Ya. Yang di dalamnya itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa kilan salaman salama. Yang di dalamnya dia nggak pernah dengar kata-kata yang dosa, yang sia-sia, tapi kata-kata yang bermanfaat. Hadanallahu kumajma'in, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Ya. Ini boleh dihafalin hadisnya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini hadis ya. Saya ngambilnya dari ngafalin waktu itu di kitab Riyadhus Shalihin ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Mudah-mudahan kita bisa panen raya di akhirat ya, amal-amal kebaikan kita. Dan naudzubillah kalau misalnya ternyata kita gagal panen karena ada virus. Apa virus? Ria, ujub, sombong. Itu hati-hati tuh virus-virus amal ya. Kita khawatir kalau ternyata kemudian akhirnya amal-amal kita hampa ya, dihabisin sama wereng, sama tikus. Nah, kita jaga. Di samping amalnya itu kita tumbuh suburkan dengan nilai-nilai keikhlasan, kita juga jaga jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak, menggerogoti amal-amal kita. Semoga bacaan Quran yang singkat, hadirnya ke majelis ini, insya Allah mudah-mudahan akan memudahkan jalan kita menuju surga. Sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum jema'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.